dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, tahun liturgi B dengan tema, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
kami yang berdosa ini sekarang. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, hendaklah doakanlah kami. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berikut kami sampaikan info tentang kolekte. 1. Kantong warna kuning yang sering kita sebut kolekte diintensikan untuk persembahan. 2. Kantong warna merah sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP kecuali ada intensi khusus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Fransiskus Xaverius dan lingkungan Teresia, tata laksana dari lingkungan Maria. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, para suster intensi misa kita petang hari ini mendoakan arwah bersama Ibu Ana Aryani, anak dan cucu, mendoakan arwah Albertus Supardi, 11 tahun dipanggil Tuhan, Mbah Jani, 16 tahun dipanggil Tuhan, dan Mbah Supilah, 3 tahun dipanggil Tuhan. Semoga mereka semua telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, tentang hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Jumat yang pertama dan bertepatan juga dengan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua bersyukur atas begitu besar rahmat yang telah kita terima dari hati Tuhan. Ia sangat mencintai kita dan hatinya selalu terbuka untuk memberikan tempat bagi kita, mengalirkan banyak rahmat yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Dan perayaan ini kita ingin merenungkan, menggali dan menyadari harta rohani dalam hatinya, merayakan pesta untuk hatinya yang Maha Kudus. Dalam kesempatan ini juga menjadi kesempatan istimewa untuk kita semua dapat semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai hatinya yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan pada setiap orang yang datang kepadanya. Dengan perenungan tema cinta sejati dan pengorbanan, kita diundang untuk menyadari rahmat yang Tuhan tunjukkan kepada kita dan keseluruhan rangkaian hidup yang menyejarah Sang Firman merupakan wujud kasih Allah bagi dunia manusia yang berdosa. Terlebih dalam peristiwa salib semakin diperlihatkan kepada kita betapa besar kasih-Nya. Hati Tuhan sungguh mencintai Bapa dan manusia, dan hatinya berani untuk terluka agar kita mendapatkan keselamatan dan menyadari cintanya. Hati itu akan terus mengalirkan rahmat bagi kita dan juga memberi keteladanan untuk berani berkurban dalam mencintai Allah dan sesama. Untuk itu marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan, seraya dengan rendah hati mohon belas kasih dan kerahiman-Nya agar kita semua pantas dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus, kasihanilah kami.
Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Begitu besar kasih-Mu untuk dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan Putra Tunggal-Mu kepada kami. Di atas kayu salib, lambungnya ditikam dengan tombak oleh serdadu dan mengeluarkan darah dan air. Ia membuka hatinya untuk memberikan sakramen-sakramen gereja. Ia begitu mencintai dan mengundang kami untuk masuk ke dalam inti hidupnya, yakni hati yang penuh cinta kasih. Mampukanlah kami untuk mencintai hati-Mu dan menjadi sumber berkat bagi sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar,
Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, selamat sore. Kita sebagai gereja sungguh bersyukur dan bersukacita pada hari raya Hati Kudus Yesus ini, dan juga bagi para romo, bruder, SY yang mensumberkan spiritualitasnya kepada Hati Kudus Yesus. Hari ini juga menjadi saat yang istimewa, di mana kami juga merayakannya sebagai tarekat dan juga mengalami bahwa dan menyadari bahwa Allah selalu dan senantiasa menyertai tarekat dalam karya-karya tugas perutusannya untuk menegakkan kerajaan Hati Kudus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, para suster yang terkasih, kita tidak habis-habisnya kalau bicara mengenai hati. Dan merenungkan tentang hati ini sangat menarik. Kenapa? Ya karena disitulah sebetulnya menjadi salah satu sumber yang menghidupkan dan menggerakkan kita sebagai pribadi manusia. Memang masih ada rasio yang kita punya di dalam kepala kita, ada rasio untuk mengerti, memahami. Tapi lebih daripada itu, tidak lain adalah di dalam hati kita. Romo mengatakan menarik, kenapa? Ya karena melalui pintu hati itu ada macam-macam pengalaman yang terjadi. Hati kita bisa bersukacita, hati kita bisa sangat gembira, hati kita bisa mengangkat kita kepada pengalaman kasih Allah dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain juga kita pasti mengerti bahwa kalau kita bicara mengenai hati, di samping di situ ada sukacita, ada kegembiraan, ada semangat, tapi juga ternyata hati itu seringkali juga terluka. Hati itu juga seringkali dikatakan hancur hati saya, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana kita mencoba untuk mengerti mengenai logika hati ini? Tentu kita percaya kalau Allah hadir di dalam hati kita, tentu hati kita itu, logika hati kita, pasti yang kita pikirkan di dalam hati kita
tentulah hal-hal yang baik, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan, dan kecenderungan hati kita selalu ingin memberikan kasih kepada sesama. Dan kalau kita memberi kasih kepada sesama, itu berarti bahwa satu-satunya yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak lain adalah orang yang kita kasih itu bisa menjadi pribadi yang baik, bisa bertumbuh dan berkembang. Bahkan lebih lagi kalau dia bisa beranjak dari keterpurukannya menjadi pribadi yang lepas bebas, bisa juga mengalami kebebasan di dalam kehidupannya, dalam pilihan hidupnya, dan itu memang tidak mudah. Dan yang kedua, tentu kalau kita menggunakan logika hati, pasti dalam nama Tuhan, walaupun hati itu terluka, kita tidak memahaminya sebagai sesuatu akibat atau kurban dari kasih itu. Tetapi justru kita melihat bahwa memang untuk mencintai dibutuhkan pemberian diri yang sesungguhnya. Pemberian diri yang sesungguhnya memang seperti pengalaman dan juga kita pahami pada diri Yesus. Dia tidak hanya hadir di situ, dia tidak hanya menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan kita, tetapi justru dia juga memberikan hatinya kepada kita, agar kita boleh mengalami keselamatan itu. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, Romo juga yakin bahwa sebagian kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, yang juga sudah mengenal hatinya yang begitu mengasihi manusia, tentunya kita juga ingin setiap kali kita berdoa, Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang lemah lembut, panjang sabar, dan murah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita dengar hari ini, terutama bacaan pertama juga, sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana Allah mengasihi kita. Walaupun kita seringkali menolaknya, seringkali kita nakal, tapi kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Bahkan dikatakan tadi, sejak masih muda, sejak masih kecil, Tuhan sudah membimbing dan menuntun kita. Dan kita berterima kasih pada Santo Paulus yang mendoakan kita semua, mendoakan diri kita, hati kita, supaya apa? Supaya kita semakin dapat mengenal kasih Kristus itu. Mengenal dalam bahasa Paulus bukan hanya logika kepala kita, tapi logika hatinya, di mana banyak hal sebetulnya tidak mampu habis kita pahami tentang kasih Allah itu, tetapi hati manusia mampu memahami kedalaman kasih Allah itu. Dan semoga kita semua dengan semakin mengenal logika hati Tuhan, kita juga semakin dimampukan untuk juga mewujudkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi sumber dari pewartaan mengenai kerajaan hati kudus Yesus itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menampakkan cinta kasih-Nya dalam penjelmaan putranya yang tunggal. Bagi paroki kita, ya Bapa, bimbinglah umat-Mu di paroki ini, agar dalam hidup sehari-hari memberi kesaksian atas cinta kasih Allah kepada masyarakat sekitarnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kesepian di zaman sekarang, ya Bapa, semoga mereka yang dihinggapi kekecewaan hidup membuka hati terhadap cinta kasih sesamanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang sakit dan difabel, ya Bapa, semoga mereka yang sakit dan difabel menyadari betapa besar pengaruh mereka bagi lingkungan mereka dengan sikap optimis mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar sanggup mempersembahkan pepulih atas dosa kesalahan kami dan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita hening sejenak dalam hati, kita sampaikan doa dan permohonan serta syukur kita kepada Bapa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putra-Mu adalah warta pengampunan dan pertobatan bagi kami masing-masing dan bersama. Semoga kami tetap menanggapi tawaran dan bimbingan-Nya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri rela menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dengan percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Rahim, karena belas kasih-Nya, Putra-Mu telah mengorbankan hidupnya bagi kami. Terimalah dengan rela roti dan anggur ini berkat kurban Putra-Mu. Terimalah persembahan kami sebagai umat-Mu, religius dan imam. Satukanlah dengan kurban Yesus Putra-Mu di altar ini, agar kami semakin mencintai Engkau, membuahkan keselamatan, kebahagiaan bagi kami dan semua orang. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berkat kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri bagi kami ketika Ia ditinggikan di kayu salib. Ia mengalirkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari situlah memancar sakramen-sakramen gereja, agar semua orang yang ditarik kepada hati juru selamat yang terbuka itu senantiasa minum dari sumber-sumber keselamatan dengan gembira. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada kesempatan ini, Albertus Supardi, Mbah Jani, dan Mbah Supila, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Damai Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak para suster, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas santapan suci yang telah kami sambut pada hari raya Hati Kudus Putra-Mu. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang mampu mencintai semua orang dan berbuat baik untuk menyelamatkan sesama. Bimbinglah kami dalam usaha semakin mencintai hati-Mu dan berbuat baik dengan menjadi berkat bagi sesama. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup ini. Semoga kami semakin setia pada bimbingan-Mu, senantiasa rindu akan tanah air surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan adorasi. Kita gunakan buku ibadat adorasi halaman 50. Terpujilah Engkau ya Yesus yang terluka dalam lambungmu. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus.
Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster, marilah kita menggunakan waktu yang tidak banyak ini, yang sangat singkat ini, untuk secara pribadi lepas pribadi berjumpa dengan Dia yang senantiasa mengasihi kita. Berwawan hatilah dengannya dengan cara membuka, mengangkat mata kita, memandang tubuh yang tergantung di salib, dan juga ada di dalam sakramen Maha Kudus ini, memandang lambungnya yang terbuka sebagai wujud paling nyata kasih Allah kepada kita, wujud kasih Allah yang senantiasa mau memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bangkit berdiri, memberi kekuatan kepada kita untuk melawan kejahatan dalam diri kita sendiri, di dalam situasi di mana kita tinggal, dan juga memberi kekuatan, memberi rahmat agar kita sendiri juga bisa membebaskan diri dari kegelapan hidup kita. Marilah kita hening sejenak.
Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk waktu yang singkat ini di mana kami boleh berwawan hati dengan putra-Mu. Saat kami membuka hati kami, Engkau tahu pribadi kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergulatan hidup kami. Engkau tahu juga apa yang menjadi kegembiraan bagi kami. Ya Tuhan, semoga apapun keadaan hati kami, bantulah kami agar dapat berdoa dengan tulus dan juga terbuka untuk belajar dari hati-Mu sendiri. Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang panjang sabar, lemah lembut, dan murah hati. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Kita lambungkan pujian bagi Allah, kita nyanyikan Tantum Ergo. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan roti ini. Dan pada akhir zaman kami Engkau perkenankan bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita lambungkan pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. Terpujilah Allah Bapa kita, terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Putra Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah hatinya yang Maha Kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah gereja, mempelai anak domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan Allah kita satu-satunya. Terpujilah selama-lamanya.